Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya dari program studi pendidikan jasmani. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang etika berpolitik. Baik, di sini etika berpolitik didefinisikan sebagai cabang etika praktis yang memberikan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan. Dan tujuannya untuk menjamin agar kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan umum atau disebut bonum commune, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Di sini ada perbandingan legalitas dan moralitas, yaitu sesuatu yang legal atau sesuai hukum belum tentu etis. Etika berada di atas sekedar aturan tertulis. Dan di sini ada pilar dasar etika politik, yaitu di mana ada pluralisme atau menghargai keberagaman pendapat, suku, dan agama. Selanjutnya ada hak asasi manusia atau HAM, menjadikan perlindungan manusia sebagai prioritas tertinggi. Terus ada solidaritas bangsa, yaitu mengutamakan persatuan di atas kompetisi. Terakhir ada keadilan sosial, yaitu memastikan kebijakan politik berpihak pada pemerintahan dan kesejahteraan. Di sini ada etika dalam kampanye dan pemilu. Yang pertama ada kejujuran informasi, di mana kejujuran dan informasi ini untuk menjauhi hoax, fitnah, dan kampanye hitam atau black campaign. Yang kedua ada menolak politik uang atau menjaga kedaulatan pemilih agar tidak dibeli dengan materi. Selanjutnya ada sportivitas, yaitu siap menang dengan rendah hati dan siap kalah dengan martabat. Ada fokus pada program, yaitu beradu gagasan dan visi misi, bukan menyerang pribadi lawan. Itu yang diutamakan dalam etika dalam kampanye dan pemilu. Etika pejabat publik. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Yang kedua ada anti korupsi, yaitu menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan wewenang atau KKN. Transportasi, yaitu memberikan akses informasi kepada publik mengenai kebijakan dan anggaran. Terus ada integritas, yaitu selarasnya perkataan dan perbuatan untuk peran warga negara yang beretika partisipasi aktif, di mana untuk menggunakan hak pilih secara cerdas berdasarkan rekam jejak calon. Di sini ada kritis namun sopan, menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan data dan tanpa caci maki. Yang kedua ada menjaga kerukunan atau tidak mudah terprovokasi oleh isu sara yang memecah belah. Terus ada yang terakhir melek politik, yaitu memahami isu nasional agar tidak mudah dimanipulasi. Untuk pelanggaran etika politik dan dampak korupsi akan merusak sendi ekonomi dan kepercayaan rakyat. Terus ada politik identitas berlebihan, yaitu menciptakan polarisasi atau pembelahan yang ekstrim di masyarakat. Yang terus ada penyalahgunaan fasilitas negara, menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Itu yang harus dijauhi dalam fasilitas negara. Terus ada hilangnya kepercayaan, yaitu masyarakat menjadi apatis atau tidak peduli terhadap masa depan bangsa. Tantangan etika politik di era digital. Yang pertama ada echo chambers,
yaitu dimana kecenderungan ini hanya mendengar informasi yang kita sukai. Yang kedua ada cyberbullying atau serangan digital terhadap lawan politik yang melampaui batas kemanusiaan. Terus ada yang terakhir, etika media sosial, yaitu dimana tanggung jawab dalam menyebarkan konten politik agar tidak menjadi provokator. Terakhir, penutup dan kesimpulan. Politik adalah instrumen suci untuk mencapai kesejahteraan jika dikelola dengan etika. Sedangkan tanpa etika, politik hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Untuk pesannya, kejayaan sesuatu bangsa ditentukan oleh moralitas para pemimpin dan kecerdasan rakyat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah bicara. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.